bahwa setelah saya sekali lagi menjual petunjuk, ya karena apa, spiritual kayak gini nggak mudah dan nggak murah gitu loh. Nah sementara manakala saya mengajukan proposal ke istana atau saya mengajukan ke bupati, itu kayak kere. Ngitung paweling kaki Sabtu palon pamono swantara tapi ulo salam yo atu bagyo Ong wilahing jati nuhuni hajat jati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya akan sering menyampaikan kalau tapi uluk salam mulia itu maksud dan arti dan maksud dan makna dan tujuannya adalah dengan mohon maaf yang semaaf-maafnya dan dengan tidak ada niat jahat sedikit pun kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Pertanyaannya, bisakah? Karena kalau kata dokter mengatakan ini ada protein nabati dan hewani gitu loh. Kan mungkinkah kita tidak memakan binatang? Lah, saya akan menyampaikan sedikit pemahaman saya bahwa manusia makan binatang ini adalah di antara kewajiban. Yang saya maksud kewajiban bahwa dulu ketika Nabi Adam pertama di bumi, katanya menurut legenda, menurut cerita, semua binatang itu bisa bicara dengan Kanjeng Nabi Adam. Dan lalu ketika kerbau itu disuruh membajak, beliau berkata, kenapa kamu memperbudak saya dan kenapa si kerbau ini menyanggah kepada Nabi Adam lah intinya. Kenapa kamu enak menyuruh saya dan saya disuruh oleh kamu dan kamu berhak menyambuk saya gitu loh. Nah, sehingga atas rahmat dari Tuhan karena manusia ini sebagai pemimpin, makalah kerbau itu Tuhan menyuruh malaikat untuk agar kerbau tidak bisa bicara dengan mulut, namun bisa bicara dengan rasa perasaan. Lah buktinya apa? Yang namanya binatang itu bisa berbicara dengan rasa. Karena segalak apapun binatang itu tetap bisa ditundukkan oleh manusia. Nah, karena manusia itu adalah khalifah fil ard, kalau kata Pak Kiai, atau pemimpin di muka bumi inilah. Sekilas saya akan menyampaikan ya, karena ini masih tahun baru 2025, awal-awal tahun 2025 ini kelihatannya kejadian terjadi banyak di belahan dunia. Dan kelihatannya, puji Tuhan, kalau kata orang Kristen, alhamdulillah, kalau kata Pak Kiai, muji syukur ngarsaning Gusti kang murping dumadi, bahwa Indonesia itu masih tenang-tenang saja. Kalau saya boleh ngomong dan saya sedikit ego atau menyampaikan, niat saya menyampaikan gitu aja lah, bahwa setelah saya sekali lagi menjual petunjuk, ya karena apa, spiritual kayak gini nggak mudah dan nggak murah gitu loh. Lah sementara manakala saya mengajukan proposal ke istana atau saya mengajukan ke bupati, itu kayak kere. Kalau saya minta ke DPR kayak kere lah, ibaratnya kayak kirik malah kalau saya ngomong ya, kayak kirik itu ya orang punya duit kan rata-rata kalau pegang duit lah intinya itu nggak mengenal dunia yang demikian. Jadi seolah-olah duit itu sangat kuasa, sehingga manakala kita mau minta uang kepada orang-orang yang punya uang, itu kayak kirik. Harus mau kayak kirik ibaratnya. Depan-depan kayak gitu baru dikasih. Dan dia nggak paham persis mengenai kepentingan spiritual. Taunya dia ya jabatan begitu. Jadi saya menghindari yang demikian, sehingga petunjuk saya itu saya jual murah dan banyak buktinya. Ada yang sampai ke Aceh, ada yang sampai ke Surabaya, ada yang sampai ke Irian Jaya. Saya menjual petunjuk serban Joko Kendil, artinya serban Joko Kendil telah
terpasang di beberapa pulau, khususnya Pulau Jawa dan beberapa pulau yang lain. Itu orang yang mengenal YouTube saya lalu memesan lah secara kasare ya, dengan imbalan yang kalau boleh saya ngomong, dengan saya jual dengan harga yang sangat murah ya, atau sangat sedikit, sehingga niscaya Indonesia untuk saat ini ya masih aman, kecuali empu ora kalah nang wesi. Sekali lagi, empu ora kalah nang wesi. Artinya ini sebagai pembuktian saya menerapkan hasil petunjuk dari luhur. Namun apapun alasannya, karena cinta dan kasih saya kepada bangsa dan tanah air telah kami coba, artinya untuk meredam jangkaning dewa ramaling pandito kodrating jagat yang semestinya harus terjadi zaman baro-baro ini kan terjadi sesuatu hal yang fenomena maha dahsyat lah. Kalau saya bilang bencana kan berlebihan ya, fenomena yang maha dahsyat. Dan lalu saya tunjukkan setidaknya sebagai satria, walaupun tahu akan terjadi perang Barotayuda Jaya Binangun, tresna tetap meredam. Apakah tidak baik? Tidak terjadi. Namun akhirnya tetap terjadi perang Barotayuda. Lah begitupun saya. Artinya perjalanan spiritual ini saya ada kewajiban untuk bisa meredam, jangan sampai terjadi goro-goro ya. Namun kenyataannya yang peduli dengan petunjuk yang demikian kan nyaris tidak ada. Andai kata saya datang sekarang ke istana umpamanya, boro-boro saya pakai apa disambut, mungkin yang disambut ya kelas Habib itu ya, mungkin kalau Habib Lutfi ya pernah diangkat menjadi penasehat lah, intinya seperti itulah. Kalau kelas saya otomatis ya karena stempel musyrik syirik, animisme dinamisme yang nggak kepake lah. Saya akan menyoroti sedikit bahwa dunia tahun 2025 awal ini ya sudah dirundung bencana. Saya mengatakan dunia dirundung bencana yang dikarenakan berita dari Los Angeles, kebakaran ratusan bahkan ribuan hektar ya. Lalu banjir bandang di tempat suci yang disucikan oleh beberapa yang meyakini kesuciannya tingkat dunia, umat tingkat dunia, yaitu Mekah, itu Ka'bah mungkin. Lalu ada kejadian lagi gempa di Tibet. Nah, ini artinya bencana telah mengguncang dunia. Lah, lalu mungkinkah Nusantara ini juga akan yang demikian? Saya sudah berusaha meredam, artinya petunjuk dengan saya jual sangat murah, sehingga niscaya bencana sudah 2 tahun ini sudah sepi lah, taruhlah sepi, nggak ada bencana apa. Namun saya punya kewajiban yang lebih, yang bahwasanya Suro Diro Joyo Ningrat Sruh Brasto Tapaking Ulah Dharmastuti. Sekali lagi, Suro Diro Joyo Ningrat Sruh Brasto Tapaking Ulah Dharmastuti artinya itu menumpas ke angkara murkaan. Ya, menumpas atau meredam, atau kalau menghilangkan tidak mungkin, tapi kalau tumpas ibarat padi itu dibabat, ibarat binatang buas itu dibunuh sebagiannya dan lalu nanti dijinakan. Lah itu manakala bisa lah. Saya akan menguraikan Indonesia ini patut waspada kemungkinan besar pada akhir bulan Januari. Lalu manakala belum, kemungkinan bulan Maret. Ya, kemungkinan itu bulan Maret. Saya boleh punya hak memberikan, dalam arti memberikan warning atau ada-ada atau semacam ya ada-ada itu ya warning lah gitu cara mudahnya. Patut semestinya berhati-hati pada bulan-bulan itu dan kemungkinan di penghujung tahun 2025 yang dikarenakan mau tidak mau wong urip itu ada yang membuat hidup. Lah bahasa saya yang saya lantunkan, sekali lagi bahasa saya yang saya lantunkan, yang saya sampaikan gitu aja lah. Kalau lantunan itu lagu. Namun saya patut menyampaikan bahwa akhir tahun 2025 bulan Maret dan akhir bulan Januari ini Indonesia patut sangat waspada. Yang dikarenakan saya tentunya berkiblat kepada singgawe urip. Lah kalau singgawe urip ini mau disebut Allah, mau disebut apa saja ya terserah tuh. Mungkin Tuhan Yesus, mungkin Buddha, mungkin apa, monggo saja. Namun saya meyakini bahwasanya ada sesuatu yang akan terjadi pada bulan-bulan itu. Artinya pada bulan penghujung Januari ini
dan lalu bulan Maret ini, dan lalu di penghujung tahun 2025. Lah, sering saya mengatakan pula bahwasanya tahun 2025 ini adalah angka yang puputan menurut kacamata huruf Jawa. Yang saya maksud adalah pada tahun 45 itu merdeka, pada tahun 65 itu terjadi peristiwa G30 SPKI, pada tahun 85 itu terjadi peristiwa misterius ya Petrus, dan lalu pada tahun 2005 ini terjadi tsunami di Aceh, dan lalu pada tahun 2025 artinya dari tahun 2005 ditambah 20 ini adalah tahun 2025. Ini sangat-sangat patut waspada karena ini pas putarannya pada hitungan 20 huruf Jawa, hitungan ke-20 dari kemerdekaan Indonesia ini selalu ada peristiwa yang dahsyat. Intinya saya menyampaikan bahwasanya niscaya pada tahun 2025 ini dunia akan diguncang bencana. Saya rasa demikian. Terima kasih.